kan tadi sempat bilang juga Sarina juga 3 tahun, terus kemarin sempat ada tragedi juga lah. Alhamdulillahnya adalah datang lagi nih anak kedua. Gimana sih lagi? Wah itu rasanya itu luar biasa, kita shock ya. Kaget. Kita shock. Aku aja shock banget. Aku tuh test pack pertama itu pas di Padang lagi show. Aku nggak tahu kenapa aku pengen test pack aja gitu, rasa kok aku nggak dapat ya bulan ini ya, tiba-tiba aku test pack ternyata aku buntiang gitu, jadi kayak nggak mungkin sampai aku beli 7 test pack yang berbeda-beda, yang harganya beda, yang mereknya beda, yang belinya beda-beda. Aku sampai kayak gitu untuk meyakinkan, tapi tim-tim aku semuanya coba lu test packin dong semuanya, ternyata positif gitu. Jadi kayak sayang aku hamil nggak mungkin aku hamil gitu. Jadi pas dikasih kabar tuh kayak kabar yang nggak mungkin menurut aku. Jadi aku bingung cuma hah? Berarti bisa bilang anugerah dari Tuhan. Anugerah. Kita dikasih sekarang satu ini luar biasa, satu juga itu udah luar biasa, anugerah dari Tuhan. Apalagi 2 gitu, maksudnya 2 aja kita udah luar biasa, kayak meskipun 1 diambil, tapi itu luar biasa. Itu bonus Pemberian Tuhan yang luar biasa. Karena aku kan udah divonis gak bisa punya anak secara normal. Gak mungkin, ketemunya juga jarang. Aku seminggu sekali ketemunya sama Siti. Iya. Syuting Sukabumi. pulang Sukabumi. Bukan mikir anak siapa ya? Bukan mikir anak siapa ya? Berarti lebih ini ya dok ya? Kalau jarang gitu jadi lebih bagus kali ya? Pas ngelakuinnya juga pas masa subur mungkin ya. Mungkin. Jadi pas langsung top chair. Mungkin. Tapi bang, artinya sekarang udah tumbuh kepercayaan diri ya? Jauh lebih? Enggak juga sih, lebih ketenang aja, alhamdulillah bisa punya anak gitu. Nggak mandul ternyata. Terus kalau boleh tahu, itu kenapa ya bisa nempel ke si salah satu rahimnya pada saat yang sebelah ini? Karena ada penyempitan di sebelah kiri. Ada faktor kah mungkin kenapa rambutnya bergeraknya atau kayak gimana itu, terus di bulan keberapa berasa tahu? Di bulan kedua. Jadi aku awal bulan pertama itu semuanya normal aja dan dokter pun taunya 1 gitu. Terus yang bulan kedua dokter lagi periksa tiba-tiba dia nggak tahu kenapa pengen ke kiri, periksanya ke kiri. Terus udah ke kanan lagi dia balik ke kiri. Ibu sebentar dulu, ini kayaknya ada sesuatu gitu kan. Aku takutnya penyakit ya, gitu. Aku takutnya penyakit. Ternyata dokter bilang, Bu ini anaknya kembar gitu. Tadi udah seneng banget, kembar ya Allah, alhamdulillah, udah seneng bencongnya kan kayak alhamdulillah gitu. Gimana dok, sehat nggak dia gitu. Tapi dokternya mukanya murung kayak, tapi ini Bu, ini bahaya. Loh kok bahaya, kenapa dok? Iya dia adanya di saluran tuba dan ini harus diambil, kalau nggak diambil nanti mengancam nyawa ya dok, mengancam nyawa. Terus dokternya tuh nanya kayak, ibu ngerasain sakit nggak? Ibu ngerasain pusing atau pingsan dan lain-lain nggak? Aku belum ngerasain apa-apa sampai saat ini gitu. Nah tadinya tuh aku bertahan untuk ditiup nggak bisa, itu anak gitu. Maksud aku tiup aja deh gitu, biar ke rahim aja, jangan dituba gitu atau gimanain gitu supaya diselamatin. Dan ternyata emang nggak bisa, dia udah nyangkut. Dan saluran tuba itu kalau nggak salah kayak sedotan dan kalau bayi kan lama-lama bakal membesar. Saluran tuba nggak bisa membesar. Takutnya pecah gitu. Kalau di kelamaan didiemin pecah saluran tubanya, ibunya meninggal. Oh berarti itu langsung diambil saat itu atau? Langsung diambil hari itu juga pas tahu. Oh, jadi tinggal menyisain satu aja gitu ya? Iya. Dan itu kan beresiko itu sebenarnya ya dok ya? Iya itu lebih parah, itu lebih shock karena aku kan jauh kan di Sukabumi. Aku lagi syuting di Sukabumi kan kemarin. Jadi bolak-balik kayak setiap pagi aku syuting dulu, malamnya setelah pulang syuting aku balik ke rumah sakit. Itu berhari-hari kayak gitu. Wah itu kaget banget sih, itu serem. Gimana kak cara saling menguatkan satu sama lain? Itu bukan. Aku tadi ya sosokan kayak, gak apa-apa kok sayang, ini bisa kok, aku tahan bisa kok, ini selamatin bisa kok gitu. Tapi nggak ada cara lain, kata dia, tapi nggak ada cara lain untuk. Emang nggak bisa kan dok ya? Nggak bisa diapa-apain ya dok ya? Ya, Oke gitu. itu sama kayak kehamilan di luar rahim. Dan dia nggak mungkin berkembang. Oh nggak mungkin berkembang juga. Nggak mungkin. Makanya harus diambil. Kondisi kayak gitu sering dok ya? Mungkin umum apa? Ada beberapa resiko misalnya kayak mungkin ada infeksi, mungkin ya kemungkinan infeksi entah dari saluran kencing, entah dari keputihan misalnya. Jadi dia bikin perjalanannya tuh sampai nyangkut di situ, apalagi kalau ada penyempitan kan. Makanya resikonya jadinya hamilnya di luar rahim atau di saluran. Dok, itu resiko paling fatal itu ke
mamanya ya, sama Iya, calon bayi pasti. juga yang Karena kan satunya. ketika janinnya terus membesar, sedangkan kan saluran kan kecil banget di dalam. Kalau dia pecah, berarti kan ada perdarahan di dalam, dan perdarahan itu nggak bisa keluar lewat vagina atau lewat jalan lahir. Jadi ketika dia perdarahan di dalam, kita cuma tahu, oh ibunya tiba-tiba pusing, tiba-tiba nyari perut hebat, tiba-tiba tensinya turun. Padahal darah di dalam tuh udah banyak banget. Kak Siti tentu kita bersyukur juga ya, Udah ketahuan dulu dari awal. terdeteksi Iya, langsung dari awal. lebih cepat ya. Ya aku di situ juga kayak sempat deg-degan karena dokter bilang katanya ini kita nyelamatin yang satu ya Bu, gitu, kita nyelamatin yang satu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ininya bakal ke bawah gitu, si yang satu ini ke bawah, jadi emang nggak ada dua-duanya, amit-amit gitu, takut. Iya, itu juga tuh serem, bikin aku serem tuh, mana jauh di Sukabumi kan. Ini aku kalau misalnya operasi, kemungkinannya bisa keangkat dua-duanya katanya. Kalau misalnya satu udah diangkat, kemungkinan satunya lagi juga bisa ikutan. Ada resiko untuk meninggal juga di dalam. Dia aku takutnya gitu, tapi alhamdulillahnya bisa diselamatkan. Ya Allah kasih jalan lah. Sampai akhirnya lahir, alhamdulillah. Tapi ya maksudnya kalau dari proses fisiknya semuanya normal, bagus kondisinya gitu apa gimana? Untuk anak gue yang sehat, Anak. ya alhamdulillah, itu kayak sehat, Iya. alhamdulillah anaknya sehat banget, anteng, baik banget. Kak Siti, habis pasca operasi kemarin itu yang pembuangan yang pertama itu ada efek nggak? Secara pribadi ke perkembangan anak kah atau ke Kak Siti sendiri? Nggak ada sih, nggak ada. Atau merasa lebih nyaman mungkin? Sama aja, sama dulu aku jadi sama aja gitu. Lebih nyaman. Sama aja sih jadinya, jadi nggak ada sama apa sih. Tapi kita lihat kondisinya Kak Siti sendiri masih gagal-gagal atau kayak gimana gitu setelah Sekarang? melahirkan? Hilang. Iya. Dari bulan ke-7 Ya, udah hilang. udah hilang. Itu juga hilang semuanya. Ada beberapa sisanya. Sisanya. Cuman udah nggak gatel lagi. Udah nggak ada tambahan lagi. Setelah ini bayi akan ASI atau pakai formula? Nah, Kita sih ini masih berusaha untuk berusaha ngasih ya. sih, berusaha ngasih. Tapi ya kalau misalkan memang susah ya mau nggak mau ya. Kalau yang pertama kemarin seperti apa? ASI semua, ASI terus atau? Enggak full. Karena dari awal pas Siti sambil Sarena itu pas lahiran pun sedikit banget asinya. Tapi tetap ada asinya, tetap ada. Cuman kurang lah untuk anak yang baru lahir kan harus 2 jam sekali 30 mili. Tapi aren susunya Siti tuh saat itu waktu Sarena kurang terus. Jadi kita aku usahain juga kayak kita tetap pakai ASI, tetap harus pakai ASI kan aku masih mikir kayak ASI yang lebih baik kan daripada susu sapi. Terus tiba-tiba malah Sitinya malah stres, anaknya di kuning. Sarena waktu itu sempet kuning karena aku paksain pakai ASI. Jadi ternyata nggak usah dipaksain. Susu ASI dan susu sapi juga sama aja, bisa bikin bagus, bisa sehat. Jadi nggak usah dipaksaan. Dia buat sekarang kayak walaupun Belajar. nanti nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Daripada kuning, Sarena sempet kuning waktu itu dulu. Tapi supportnya seperti apa ke Kak Siti kan harus support juga sekarang jagain 3 perempuan juga. Jadi kakak siaga gimana? Banget ya. Ya, aku kan nggak bisa setiap hari di rumah juga kan, harus kerja. Jadi mungkin aku menanggulanginya, aku kasih temen lah buat Siti buat ngejagain bayinya nanti. Beberapa suster untuk Kalau bantu Siti? jagain. Ada Kalau berapa situ? suster mungkin? Hmm? Ada beberapa suster mungkin yang Ada lah. Ada 3 kayaknya. Kalau Siti kapan mau comeback lagi atau ya udahlah? mau fokus sama Kurus anak dulu, kurus dulu. Masa punyanya gede banget badan ini. Pokoknya aku fokus dulu sama anak karena anak juga masih butuh banget aku, apalagi yang kedua yang kedua masih butuh banget. Jadi aku mau fokus dulu, sekalian ngurusin badan dulu. Ya Kalau udah. Tapi kalau kamu anak nggak- pertama kemarin berapa? Vakumnya. Vakumnya. 3 tahun? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Tapi kangen nggak sih Kak, balik lagi ke panggung gitu? Nah, masih kangen lah, apalagi lagi rame-ramenya lagu-lagu baru gitu, kayak teman-teman aku juga banyak banget yang nyanyi, udah show sana sini. Kangen pasti lah, tapi ya gimana? Excitednya mungkin kayak gimana? Beda sama anak kedua. Excitednya udah persiapan kan di rumah kayak apa gitu bareng-bareng. Ya pasti beda lah. Anak pertama kan kayak euforianya kayak baru pertama kali kan. Apalagi kita udah 3 tahun nunggunya, jadi kayak wah, kita apapun yang dia butuhkan kita belilah. Yang nggak dibutuhkan juga dibeli lah saat itu.
Kalau buat sekarang karena Sarenanya cewek, adanya juga cewek, jadi kayak baju pun baju lungsuran Sarena semua kebanyakan. Iya. Kalau lihat tayangan ini kayaknya adanya sedih deh. Bolong nggak semuanya. Baju sih baju lungsuran. Kalau misalnya barang-barang kayak ada yang nggak harus diganti kayak dot itu kan setiap Ya, 6 bulan sekali harus tempat ganti. tidur bayi udah nggak Tempat ada tidur. semuanya. Kayak bonser semuanya udah pada nggak ada, itu udah hilang semuanya. Itu doang paling. Kalau baju sih lungsuran. Kalau baju sih Sarena emang dari dia kecil sampai sekarang pun aku baju nggak pernah aku kasih ke siapapun, jadi aku simpen aja gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa ya, mungkin firasat kali ini aku bakalan punya anak cewek lagi nih gitu. Jadi nggak tahu, udah jangan dikasih-kasihin, kalau yang lain boleh kasih-kasihin, yang ini enggak. Oke. Oke? Oke, terima kasih. Tidur. Di handphone nggak ada fotonya. Boleh nggak sih? Ntar dah, itu ntar dah, nggak ini